Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Halo, jumpa lagi di vlog Kang Masulis. Pada video sebelumnya tentang rumah impian joglo, itu saya sampaikan, sudah saya review mengenai rumah joglo milik saya ini, dan suka dukanya. Sukanya emang rumah ini cenderung tidak membosankan dan sirkulasi udaranya sangat bagus karena pintu-pintunya sangat besar dan banyak, atapnya juga tinggi, jadi udara yang masuk dari luar ke dalam itu sangat banyak. Itulah sukanya saya rumah joglo seperti itu. Jadi emang baguslah, apalagi buat anak kecil itu sangat mengasihkan karena ruangan di dalam itu sangat luas dan tambah sekat. Nah, ini saya akan memberitahu ke teman-teman dukanya merawat rumah joglo. Sebenarnya merawat rumah joglo itu gampang-gampang susah. Karena apa? Kalau orang yang suka dengan seni rumah joglo pasti gampang-gampang saja. Tapi orang yang nggak suka ya menyebalkan. Karena apa? Karena rumah joglo itu cenderung semua dari kayu. Nah, musuh utama itu adalah hama. Musuh utama rumah joglo itu adalah hama. Seperti apa? Seperti rayap, teter, dan sejenis kumbang tawon tapi bentuknya seperti kumbang gitu. Nah, itu biasanya sering buat bersembunyi untuk rumah tawon itu. Nah, selain itu perawatan rumah joglo itu juga rumit ya, terutama dalam hal membersihkan. Itu emang setiap sebulan sekali kita harus bersihkan. Karena apa? Karena cenderung rumah joglo itu banyak ornamennya. Kalau rumah joglo daerah Solo, Wonogiri, dan Klaten dan lain-lain itu memang rumahnya cenderung minim ornamen, jadi sedikit mudah. Tapi rumah daerah timur seperti Rembang, Pati, Juwana, Blora, Cepu, dan itu sangat banyak ornamennya. Jadi lika-likunya itu memang sangat susah seperti ini. Nah, ini contoh ornamen simple tapi juga sangat membutuhkan waktu banyak untuk membersihkannya. Ini contohnya. Nah, ini juga lekuk-lekukan seperti ini itu biasanya sering buat tempatnya debu-debu ya, seperti ini. Nah, seperti ini, dan ornamen lainnya seperti ini. Nah, ini masih tergolong sedikit ornamen. Namun kalau misal yang sudah mulai banyak ukirnya itu, nah itu membersihkan harus biasanya pakai sikat gigi atau kuas dan sabun. Dan membersihkannya ini ada beberapa cara. Yang pertama, emang kita menggunakan air saja dan sabun, atau kalau orang zaman dulu itu membersihkan gebyok kayu ini menggunakan ampas perasan kelapa. Kalau habis di parut, diambil sari airnya, sari kelapanya. Nah, sisanya itu diolaskan ke gebyok sini. Tujuannya buat apa? Katanya ampas kelapa itu membuat rayap nggak mau makan dan mengilapkan permukaan kayu gebyok ini.
seperti itu katanya. Dan dulu sudah pernah saya coba, ya memang sedikit mengkilap karena ada kelapa itu kan ada kandungan minyaknya ya, sedikit mengkilap. Cuma permasalahannya kelapanya itu masuk di celah-celah papan, celah-celah papan seperti ini, celah-celah papan seperti ini, dan itu malah menjadi kerja 2 kali sebenarnya. Jadi lebih enaknya itu memang membersihkannya pakai air dan sabun seperti itu. Dan kedua, untuk perawatan gebyok itu, rumah joglo, dia lebih sering diserang seperti hama. Nah, ini saya kasih contoh serangan-serangan hamanya seperti ini, seperti yang di atap ini. Nah, itu ada lubang, situ ada lubang lagi, lubang-lubang. Nah, lubang itu hasil karangnya tawon yang jenis kayak kumbang, apa ya namanya itu ya, pokoknya tawon sih sebenarnya. Ntar enak dulu. Ini lubangnya seperti ini kalau teman-teman tahu. Nah, ini hasil karyanya kumbang itu. Nah, ada lagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, karena ini semua kayu belum ini, jadi kebanyakan tawon sering bersarang ini. Nah, ini kalau kita nggak cermat dan terus mengawasi kondisi rumah joglo, itu pasti akan sudah lubang semua, bagian usuknya ini sudah lubang semua, nanti akan bahaya itu. Jadi kita kalau memiliki rumah joglo itu memang harus dicek secara berkala, baik dari bawah sini itu harus kita cek, dari atap juga kita cek, terutama bagian pojok-pojok rumah itu kita harus cek. Karena apa, kalau nggak kita cek biasanya itu nggak akan ketahuan kalau ada rayap. Jadi kita harus setiap kali cek. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bentuknya kumbangnya itu seperti apa, kumbang yang berbentuk kayak tawon berbentuk kumbang itu seperti ini. Nah, seperti ini, bisa jelas nggak? Ini kumbangnya seperti ini. Nah, ini yang membuat usuk-usuk rumah kita itu menjadi lubang seperti ini. Ini juga sangat bahaya juga, karena kalau dia membuat sarang itu diusuk dan melubangi usuk, jika terlalu banyak lubang nanti akan berbahaya juga pada itu apa, usuk rumah kita seperti ini. Ini sangat bahaya juga ini. Selain rayap dan teter ya, itu adalah kendala di rumah joglo seperti ini. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Cara merawat berikutnya itu jangan menaruh benda langsung di pojok seperti ini. Ini maaf ya, pintunya jadul. Ini namanya jodang. Jodang ini emang sengaja nggak saya pepetin di
eh, tembok. Karena apa? Karena untuk bisa membersihkan bagian pojok. Nah, bagian pojok sini kita untuk bisa ngecek apakah ada rayap yang naik atau enggak. Jadi jangan menaruh perabot rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain mepet di siku seperti ini. Banyakan itu yang enggak akan ketahuan kalau ada rayap. Berikutnya adalah teter. Teter itu seperti apa? Teter itu hewannya kecil, sangat kecil banget, dan itu nanti akan ada serbuk-serbuk kecil-kecil, butir-butir kecil-kecil banget itu. Nah, itu biasanya karena waktu motong kayunya itu nggak ada hitungannya. Kata orang sesepuh dulu, motong kayu itu memang ada tanggal-tanggalnya dan hitungan waktunya. Jadi kayu itu akan terhindar dari hama teter. Nah, mana ya? Bentar. Itu kebanyakan kalau rumah joglo baru harus memperhitungkan waktu pemotongan kayunya. Kalau rumah lama ya ini untung-untungan lah. Nah, teter itu seperti ini. Dia cenderung di atas. Nanti akan lubang seperti ini. Nah, lubang seperti ini. Nah, itu kendalanya susahnya merawat rumah joglo. Kendalanya seperti itu. Cuma ya selainnya aman lah. Untuk atap. Nah, ini untuk atap ini. Atap rumah joglo kan biasanya nggak ada plafon, nggak ada plafonnya. Nah, itu kalau nggak ada plafon, itu biasanya kotoran-kotoran dari luar, sisa-sisa daun itu akan masuk melalui genteng, celah-celah genteng, dan akan ngotorin rumah. Jadi kalau bisa dikasih pelapis seperti ini. Nah, jadi pelapis ini, jadi kotoran-kotoran itu nggak akan langsung masuk ke dalam ruangan. Kalau saya ini pakai pelapis, ini namanya kepang. Kepang itu rajutan dari kulit-kulit bambu. Nanti dianyam itu terus jadi ini. Nah, kalau hanya ini saja, kemungkinan tetap akan ada air yang masuk waktu hujan besar. Jadi sebelum dikasih kepang, atasnya dikasih plastik biar airnya nggak masuk, seperti itu. Nah, cara merawat berikutnya itu jangan menaruh benda langsung di pojok seperti ini. Ini maaf ya, TV-nya jadul. Ini namanya jodang. Jodang ini memang sengaja nggak saya pepetin di tembok. Karena apa? Karena untuk bisa membersihkan bagian pojok. Nah, bagian pojok sini kita untuk bisa ngecek apakah ada rayap yang naik atau enggak. Jadi jangan menaruh perabot rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain mepet di siku seperti ini. Banyakan itu yang enggak akan ketahuan kalau ada rayap.
Berikutnya adalah teter. Teter itu seperti apa? Teter itu hewannya kecil, sangat kecil banget. Dan itu nanti akan ada serbuk-serbuk kecil-kecil, butir-butir kecil-kecil banget. Itu. Nah, itu biasanya karena waktu motong kayunya itu nggak ada hitungannya. Kata orang sesepuh dulu, motong kayu itu memang ada tanggal-tanggalnya dan hitungan waktunya. Jadi kayu itu akan terhindar dari hama teter. Nah, mana ya? Bentar. Itu kebanyakan kalau rumah joglo baru harus memperhitungkan waktu pemotongan kayunya. Kalau rumah lama ya ini untung-untungan lah. Nah, teter itu seperti ini. Dia cenderung di atas. Nanti akan lubang seperti ini. Nah, lubang seperti ini. Nah, itu kendalanya susahnya merawat rumah joglo. Kendalanya seperti itu. Cuma ya selainnya aman lah. Untuk atap. Nah, ini untuk atap ini. Atap rumah joglo kan biasanya nggak ada plafon. Nggak ada plafonnya. Nah, itu kalau nggak ada plafon, itu biasanya kotoran-kotoran dari luar, sisa-sisa daun itu akan masuk melalui genteng, celah-celah genteng, dan akan ngotorin rumah. Jadi kalau bisa dikasih pelapis seperti ini. Nah, jadi pelapis ini, jadi kotoran-kotoran itu nggak akan langsung masuk ke dalam ruangan. Kalau saya ini pakai pelapis, ini namanya kepang. Kepang itu rajutan dari kulit-kulit bambu. Nanti dianyam, itu terus jadi ini. Nah, kalau hanya ini saja, kemungkinan tetap akan ada air yang masuk waktu hujan besar. Jadi sebelum dikasih kepang, atasnya dikasih plastik biar airnya nggak masuk. Seperti itu. Nanti nah, seperti ini ornamen kecil yang sebenarnya sangat susah juga untuk dibersihkan. Ini harus menggunakan sikat atau kuas untuk membersihkannya seperti ini. Nah, itulah suka dan dukanya mempunyai rumah joglo. Emang sukanya kalau orang yang benar-benar suka seni Jawa terutama, atau seni adat dan budaya kita, ya fine-fine aja. Dukanya ya kita harus ekstra untuk merawatnya. Nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya cara merawat rumah joglo dari
hama dan rayap. Itu tipsnya, tips merawat rumah joglo dari hama dan rayap. Itu aja. Sekian video dari saya. Jangan lupa nonton video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa klik loncengnya agar saya lebih semangat untuk bikin video tentang rumah impian joglo. Terima kasih. Nah, seperti ini ornamen kecil yang sebenarnya sangat susah juga untuk dibersihkan. Ini harus menggunakan sikat atau kuas untuk membersihkannya seperti ini. Nah, itulah suka dan dukanya mempunyai rumah joglo. Emang sukanya kalau orang yang benar-benar suka seni Jawa terutama, atau seni adat dan budaya kita, ya fine-fine aja. Dukanya ya kita harus ekstra untuk merawatnya. Nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya cara merawat rumah joglo dari hama dan rayap. Itu tipsnya, tips merawat rumah joglo dari hama dan rayap. Itu aja. Sekian video dari saya. Jangan lupa nonton video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa klik loncengnya agar saya lebih semangat untuk bikin video tentang rumah impian joglo. Terima kasih.